Pemerhati Kebijakan, kembali lagi bersama saya Rizky Aziz dalam segmen khusus Innovative Government Award atau IGA 2023. Sore hari ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri kembali lagi melaksanakan Innovative Government Award atau IGA sebagai pegelaran tahunan dalam memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyelenggarakan inovasi di daerahnya. Dan salah satu daerah yang terinovatif sudah ada bersama kita, Bapak Bupati Kabupaten Tabalong, Bapak Anang Syahfiani. Selamat datang Bapak di kantor Kemendagri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, Bapak Bupati, kami izin diskusi singkat ya Pak ya. Pertama kami mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima oleh Tabalong sebagai salah satu kabupaten terinovatif di Indonesia. Dan kami juga melihat bahwa banyak sekali peningkatan inovasi di Tabalong Pak. Kami ingin tahu nih, bagaimana kiat-kiat Pak Bupati sehingga berhasil membawa Tabalong ini menjadi salah satu daerah terinovatif di Indonesia. Seperti apa, Pak? Baik, jadi yang pertama ya, tentu kami menyampaikan rasa syukur Baik. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman OPD karena sesungguhnya mereka yang bekerja. Baik. Saya hanya memotivasi. Memang kalau dilihat dari historisnya ya, kita pertama kali mengikuti IGA itu pada tahun 2020, ya kan. Nah, tahun 2020 itu peringkat kita itu masih 270. 270. Iya. Baik. Jadi termasuk kabupaten yang kurang inovatif gitu. Tapi ketika 2021 kita ikut, alhamdulillah kita sudah bertengger di peringkat ke-6. Kemudian 2022 naik lagi menjadi peringkat ke-4. Nah, hari ini alhamdulillah kembali Tabalong terpilih sebagai salah satu kabupaten terinovatif di Indonesia. Yeah. Saya hanya menyampaikan pengertian sederhana dari inovasi itu ya, dan ini alhamdulillah bisa dijabarkan oleh teman-teman OPD. Dan tahun kemarin saya menekankan agar satu kegiatan satu inovasi. Jadi bukan satu OPD satu inovasi, enggak. Yeah. Jadi kalau di OPD itu ada 6 kegiatan, dia harus inovasi. menelurkan 6 inovasi gitu. Yeah. Nah, tapi tetap kita seleksi gitu. Nah, oleh sebab itu ini sebuah kondisi yang bagus ya. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Saya yakin terus akan berlanjut ini. Nah, yang penting nanti kawan-kawan bisa menerapkan hasil inovasi itu apa manfaatnya bagi masyarakat. Baik. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Baik, menarik sekali Pak Bupati. Dan dari sekian banyak inovasi yang sudah dilahirkan Pak, ada beberapa yang menarik catatan kami ini. Di antaranya ada inovasi ojek jual sayur Pak ya, Julakwasi. Nah, ini menarik sekali. Seperti apa Pak Bupati? Jadi Julakwasi ini singkatan dari jual sayur dan iwak ya. Bahasa Banjar iwak itu ikan. Untuk kawal inflasi. Nah, alhamdulillah hasilnya cukup meyakinkan ya. Tabalong 2 tahun terakhir ini selalu masuk dalam 5 besar yang inflasinya terendah di Indonesia. Nah, itu berkat beberapa inovasi sebetulnya. Bukan hanya Julakwasi, tetapi ada 12 inovasi lain. Nah, kembali ke Julakwasi tadi, kita mendayagunakan teman-teman ojek. Jadi mereka kita bekali sedikit pengetahuan, keterampilan ya, kita bantu peralatan, kita bantu modalnya, sehingga mereka jualan sayur dan ikan itu ke titik yang paling mendasar. Nah, sehingga ini sangat efektif sebetulnya. Jadi kalau misalnya harga cabai misalnya lagi naik ya, nah ini cabainya kita banyakin. Sehingga mereka bisa langsung ke sasaran. Nah, alhamdulillah ini bisa sebagai penyeimbang ya. Kalau misalnya ada komoditas lain yang naik juga, maka yang sebagai pendorong deflasi ini kita perkuat. Nah, sehingga
karena kami yakin bahwa Julakwasi ini merupakan salah satu alternatif ya untuk mengendalikan inflasi, jumlah pesertanya ini kami tambah gitu. Nah, alhamdulillah inflasi kami tetap terkendali. Nah, kalau Pak lihat online itu pelayanan perizinan online. Iya. Ini untuk melengkapi pelayanan perizinan melalui mall pelayanan publik. Baik. Jadi pelayanan perizinan melalui MPP ini sudah berjalan sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Iya. Nah, ditambah yang Pak lihat online ini sehingga akhir tahun 2022 ya, dengan pelayanan perizinan yang sangat bagus dan kita beri betul-betul kemudahannya luar biasa. Di akhir tahun 2022 Kabupaten Tabalong itu dilihat dari penanaman dalam modal dalam negeri ya, kami peringkat 1 di Kalimantan Selatan. Sebuah capaian yang sebelumnya tidak pernah, ya kan? Nah, oleh sebab itu ini meyakinkan kami bahwa kemudahan dalam pelayanan perizinan itu ada korelasi positif terhadap peningkatan investasi. Iya. Dan dari penjelasan Pak Bupati bisa kita lihat ada peningkatan pertumbuhan ekonomi juga Pak, ya, dari inovasi-inovasi yang dilahirkan tadi. Jadi pertumbuhan ekonomi kami ini tertinggi ya, 5,30%, tertinggi sejak Tabalong ini jadi daerah otonom. Nah, ini juga tentu ada kontribusi dari sektor-sektor lain ya, tetapi salah satunya tadi investasi, kemudian jumlah kunjungan wisatawan ke Tabalong juga sekarang terbesar di Kalsel gitu. Baik, baik. Iya. Dan ini penting sekali Pak untuk menjaga keberlanjutan dari kebaikan-kebaikan inovasi yang sudah Bapak cetuskan ini Pak. Nah, menurut Bapak kiat seperti apa agar ini terus berlangsung dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk di masa depan Pak? Baik. Jadi kalau di Tabalong ya, inovasi itu sudah menjadi kebutuhan. Baik. Jadi kalau OPD tidak melakukan inovasi, dia akan ketinggalan. Nah, yang mendasar itu bagaimana nanti teman-teman bisa menjaga ya agar inovasi-inovasi yang sudah terbukti bisa mengendalikan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, ini tetap dilaksanakan. Nah, tadi bagus ya, baik Pak Mendagri maupun Menpan menyampaikan ya. Jadi ini akan kita tindak lanjuti. Baik. Jadi pendek kata yang bagus-bagus ini akan kita lanjutkan ya, karena Tabalong itu sebenarnya orang tidak percaya ya kalau inflasi kami terendah, karena kami bukan daerah pertanian. Baik. Tetapi kita mainnya di distribusi gitu. Saya kira itu Mas. Baik Bapak Bupati, dan mungkin pertanyaan terakhir singkat saja Pak, dari prestasi yang sudah diraih, apa harapan Pak Bupati ke depannya untuk Tabalong yang lebih baik Pak? Saya kira inovasi terus kita lakukan. Baik. Karena tadi kita anggap sebagai kebutuhan ya. Nah, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan capaian-capaian seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, mengendalikan inflasi, angka harapan hidup. Nah, ini bisa terus ditingkatkan ya, karena Tabalong ini memang luar biasa ya. Misalnya dilihat dari indeks pembangunan manusia, kita tradisinya di peringkat ke-9, peringkat 10 di Kalsel. Tapi sekarang kita makin kokoh di peringkat 3. Dan makin untuk Kalsel ya, dan makin kokoh di peringkat 1 untuk kelompok kabupaten gitu. Ini yang mesti dijaga oleh kawan-kawan. Dipertahankan dan ditingkatkan terus ya Pak ya. Betul. Baik, sekali lagi Bapak Anang Syafiani, Bupati Tabalong, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Bapak. Baik, pemerhati kebijakan, demikianlah diskusi seputar Inovatif Government Award 2023 bersama Bapak Bupati Tabalong, Bapak Anang Syafiani. Saksikan terus diskusi seputar kebijakan lainnya di YouTube channel Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Bersama saya Rizky Aziz. Saya pamit undur diri. Terima kasih.